Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tifah Nabila Filaili dengan NIM 2209036004. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Optimasi Rute Distribusi Air Minum dalam Kemasan menggunakan metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isaryani, STMT IPM, dan Bapak Dr. Insinyur Wahyuda STMT. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu pertama latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian, 5 batasan penelitian, 6 asumsi penelitian, 7 landasan teori, 8 penelitian terdahulu, 9 lokasi dan waktu penelitian, 10 tahapan penelitian, 11 diagram penelitian, dan 12 jadwal kegiatan. Selanjutnya latar belakang. Distribusi yang efisien idealnya dirancang melalui perencanaan rute yang terstruktur dan penggunaan kendaraan sesuai kapasitas. Namun, pada banyak perusahaan termasuk PT Giat Mandiri Sakti, rute pengiriman masih disusun berdasarkan kebiasaan, sehingga jarak tempuh menjadi lebih panjang, biaya bahan bakar meningkat, dan kapasitas kendaraan tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan biaya operasional meningkat dan proses pengiriman kurang optimal, terutama dalam pendistribusian air minum dalam kemasan yang menuntut ketepatan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan metode optimasi seperti Vehicle Routing Problem atau VRP yang mampu menyusun rute pengiriman secara lebih efisien dengan mempertimbangkan jarak, kapasitas, dan permintaan pelanggan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Saving Matrix dan Cluster First Route Second atau CFRS dengan metode SWIP untuk pengelompokan pelanggan serta metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound untuk menentukan rute yang paling efisien. Kombinasi metode tersebut memberikan gambaran rute distribusi yang lebih pendek dan menghemat biaya bahan bakar untuk meningkatkan efektivitas distribusi PT Giat Mandiri Sakti. Selanjutnya rumusan masalah. Pertama, bagaimana rute distribusi PT Giat Mandiri Sakti ketika pelanggan dikelompokkan dengan metode SWIP dan rutenya disusun dengan metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound? 2. Manakah rute distribusi yang mampu mengoptimalkan jarak tempuh? 3. Berapa penghematan biaya bahan bakar yang dihasilkan dari rute optimal? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui rute distribusi PT Giat Mandiri Sakti berdasarkan pengelompokan pelanggan menggunakan metode SWIP serta penentuan rute dengan metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound. Yang kedua, menganalisis rute distribusi dengan jarak tempuh paling optimal dibandingkan dengan rute distribusi yang digunakan perusahaan saat ini. Yang ketiga, menghitung dan menganalisis penghematan biaya bahan bakar yang diperoleh dari penerapan rute optimal dibandingkan dengan rute distribusi perusahaan saat ini. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk universitas, penelitian ini menambah referensi mengenai optimasi distribusi menggunakan VRP dengan metode SWIP, Nearest Neighbor, dan Branch and Bound. Untuk perusahaan, hasil penelitian membantu PT Giat Mandiri Sakti mendapatkan rute yang lebih efisien sehingga jarak tempuh dan biaya bahan bakar dapat ditekan. Untuk mahasiswa, penelitian ini memberi pengalaman langsung dalam menerapkan metode VRP serta meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan karya ilmiah. Selanjutnya ada batasan dan asumsi. Untuk batasan, penelitian difokuskan pada optimasi rute distribusi air minum dalam kemasan pada PT Giat Mandiri Sakti yang berlokasi di Samarinda. Untuk asumsi yang pertama, jarak antar titik distribusi yang digunakan dianggap akurat sesuai data dari Google Maps dan dapat mewakili kondisi perjalanan sebenarnya. Yang kedua, permintaan pelanggan dianggap tetap sama selama periode tertentu. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada distribusi. Distribusi adalah proses yang menghubungkan produsen dan konsumen melalui serangkaian kegiatan seperti pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang. Tujuan utamanya adalah memastikan produk tiba tepat waktu dalam kondisi baik dan dengan biaya seefisien mungkin, menurut Fahriansyah dan Novel 2025. Selanjutnya, Saving Matrix. Metode Saving Matrix adalah salah satu metode heuristik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi, khususnya dalam menentukan rute dan jadwal distribusi.
Metode ini berfungsi untuk mencari rute pengiriman yang lebih efisien dengan cara mengatur urutan distribusi, sehingga biaya transportasi dapat ditekan seminimal mungkin, menurut Sugiono 2022. Selanjutnya, Vehicle Routing Problem atau VRP. Vehicle Routing Problem adalah permasalahan optimasi yang berkaitan dengan penentuan rute pengiriman paling efisien dari satu depot ke sejumlah pelanggan. VRP ini melibatkan elemen seperti pelanggan, depot, pengemudi, dan kendaraan. Permasalahan ini bertujuan menghasilkan model rute yang optimal berdasarkan data yang tersedia menurut Arif DKK 2023. Selanjutnya, Cluster First Route Second atau CFRS. Metode Cluster First Route Second ini merupakan teknik heuristik dua tahap yang mempermudah proses penyusunan rute. Langkah pertama adalah mengelompokkan lokasi pelanggan dengan memperhatikan kapasitas kendaraan serta jarak. Selanjutnya, pada langkah kedua, ditentukan urutan kunjungan atau rute pengiriman di dalam setiap kelompok pelanggan yang telah terbentuk, sehingga kendaraan dapat ditegaskan secara tepat dan rute yang diperoleh menjadi lebih efisien, menurut Putri DKK 2021. Selanjutnya, algoritma sweep. Algoritma sweep merupakan metode yang sederhana dan mudah diterapkan bahkan pada permasalahan yang cukup kompleks. Algoritma ini sesuai dengan kondisi lapangan karena mampu menyesuaikan kapasitas angkut yang berbeda pada setiap armada. Penerapannya dilakukan melalui dua tahap, yaitu membentuk kelompok pelanggan berdasarkan sudut polar, kemudian menentukan urutan rute pada setiap kelompok yang telah terbentuk, menurut Cahaya dan Farisin 2021. Selanjutnya, nearest neighbor. Algoritma nearest neighbor adalah metode penentuan rute yang memilih titik berikutnya berdasarkan jarak terdekat dari lokasi terakhir yang dikunjungi. Proses dimulai dari pemilihan simpul awal, kemudian dilanjutkan dengan memilih simpul lain yang memiliki jarak paling dekat, dan diulangi hingga seluruh simpul dikunjungi. Tujuan algoritma ini adalah memperoleh lintasan terpendek dari awal hingga akhir, menurut Agustin DKK 2022. Selanjutnya ada branch and bound. Metode branch and bound bekerja dengan memecah permasalahan besar menjadi submasalah yang lebih kecil atau branching. Setiap submasalah diberi batasan atau bound untuk membantu menemukan solusi terbaik secara lebih terarah. Dalam prosesnya, metode ini memberikan batas atas dan batas bawah pada variabel keputusan, sehingga solusi yang dihasilkan merupakan bilangan bulat atau integer. Pendekatan ini memungkinkan pencarian rute optimal dilakukan secara sistematis melalui struktur pohon keputusan, menurut Az-Zahra DKK 2021. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, tahun 2016 dengan peneliti Diki Moriza, Hadi Adianto, dan Yodi Nurdiansyah dengan judul Rute Pendistribusian Air Mineral dalam Kemasan menggunakan metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound di PT Acronesia BMC. Metode yang digunakan adalah Nearest Neighbor dan Branch and Bound. Yang kedua, tahun 2019 oleh Muhammad Agus Edward Wolok dan Ilham Halid Lahai dengan judul Optimasi Rute Distribusi LPG 3 kg PT XYZ menggunakan metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound. Metodenya adalah Nearest Neighbor dan Branch and Bound. Yang ketiga, tahun 2020 oleh Clara Buana Kartika Wolandari dengan judul Penentuan Rute Distribusi menggunakan metode Nearest Neighbors dan metode Branch and Bound untuk meminimumkan biaya distribusi di PTX. Metode yang digunakan adalah Nearest Neighbor dan Branch and Bound. Yang keempat, tahun 2022 oleh Muhammad Fikri dan Hari Adianto dengan judul Usulan Rute Distribusi Produk Popok Bayi KO yang menggunakan metode Nearest Neighbor dan Branch and Bound di PD Sukses Kemilau Sumedang. Metode yang digunakan adalah Nearest Neighbor dan Branch and Bound. Yang kelima, pada tahun 2025 oleh Swanto Muryani Emelde Isharyani dan Duto Sutomo dengan judul Optimalisasi Rute Distribusi Air Minum dalam Kemasan dengan menggunakan metode Saving Matrix dan Branch and Bound. Metode yang digunakan adalah Saving Matrix dan Branch and Bound. Selanjutnya ada lokasi dan tempat penelitian. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan pada PT Giat Mandiri Sakti yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 6, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya, kegiatan penelitian ini dilakukan mulai dari tahap persiapan pada bulan November hingga Desember 2025. Kegiatan penelitian keperusahaan berupa pengumpulan data akan dilakukan selama 2 bulan yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Selanjutnya ada tahap penelitian.
Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini sendiri terdiri dari studi pendahuluan, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Untuk tahap pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk tahap pengolahan data, penetapan titik lokasi pengiriman, kemudian penentuan prioritas kendaraan, pembentukan klaster menggunakan metode sweep, penyusunan matriks jarak, penyusunan rute distribusi menggunakan metode nearest neighbor, penyusunan rute distribusi menggunakan metode branch and bound, dan perhitungan biaya bahan bakar. Untuk tahap analisis dan pembahasan terdiri dari analisis rute distribusi menggunakan metode nearest neighbor, analisis rute distribusi menggunakan metode branch and bound, analisis perbandingan jarak dan biaya bahan bakar rute saat ini dengan rute usulan, dan memberikan rekomendasi rute distribusi yang paling efisien. Untuk tahap penutup, berisi kesimpulan hasil analisis serta saran untuk perbaikan distribusi dan penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada diagram alir penelitian. Ini terdiri dari tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis dan pembahasan, serta tahap penutup. Untuk penelitian ini dimulai dari studi lapangan, studi literatur, kemudian identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Kemudian untuk pengumpulan data itu terdiri dari pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri terdiri dari jarak antara perusahaan dan pelanggan, jarak antar lokasi pelanggan, volume kardus, dan volume box kendaraan. Kemudian untuk data sekundernya terdiri dari profil perusahaan, daftar alamat pelanggan, jumlah permintaan pelanggan, kapasitas kendaraan distribusi, jumlah kendaraan distribusi, rute distribusi saat ini, dan biaya bahan bakar beserta kuantitasnya. Untuk tahap pengolahan data terdiri dari penetapan titik lokasi pengiriman, penentuan prioritas kendaraan, pembentukan klaster menggunakan metode sweep, penyusunan matriks jarak, penyusunan rute distribusi menggunakan metode nearest neighbor, penyusunan rute distribusi menggunakan metode branch and bound, dan perhitungan biaya bahan bakar. Untuk tahap analisis dan pembahasan terdiri dari analisis rute distribusi air minum dalam kemasan menggunakan metode nearest neighbor, analisis rute distribusi air minum dalam kemasan menggunakan metode branch and bound, analisis perbandingan jarak dan biaya bahan bakar rute saat ini dengan rute usulan berdasarkan metode yang digunakan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi rute distribusi yang paling efisien untuk digunakan PT Giat Mandiri Sakti. Untuk tahap penutup berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Untuk penyusunan proposal ini akan dilakukan pada bulan November hingga minggu kedua bulan Desember. Kemudian ada seminar proposal yaitu pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Desember. Kemudian pengumpulan data akan dimulai pada bulan Januari minggu pertama sampai minggu ketiga. Kemudian pengolahan data akan dilakukan dari bulan Januari minggu keempat hingga bulan Mei minggu kedua. Tugas akhir akan dilakukan pada bulan Maret minggu pertama hingga Mei minggu kedua. Untuk seminar hasil akan dilakukan pada bulan Mei minggu ketiga hingga minggu keempat. Kemudian persiapan pendadaran akan dilakukan pada bulan Juni minggu pertama hingga Juli minggu kedua, dan untuk pendadarannya akan dilakukan pada minggu ketiga atau minggu keempat. Sekian dari saya, terima kasih.